Pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Dhamma bersama saya, Hartanto. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali hari ini kita telah kedatangan seorang aktivis Buddhis yang telah bersama kita, yaitu Bro Sabda, yang akan membawakan sebuah tema yang akan membahas suatu refleksi yang berjudul Refleksi Waisak di Genset, masihkah beragama Buddha? Sungguh suatu pertanyaan yang sangat menarik di kalangan generasi muda saat ini, yang selalu ada pertanyaan yang muncul, masihkah kamu beragama Buddha? Masihkah Anda beragama Buddha? Masihkah dia beragama Buddha? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan perspektif dari seorang aktivis Buddhis dan juga seorang aktivis Buddhis yang mewakili generasi Z saat ini. Kami persilakan Bro Sabda. Ya, terima kasih banyak Wanto. Namo Buddhaya, para pemirsa di rumah. Tentunya memang ya ada satu fenomena yang paling banyak di kalangan generasi Z Wanto ya, yaitu umat Buddha Hari Raya Waisak. Ya. Umat Buddha Hari Waisak itu maksudnya apa? Hari Waisak aja baru dia datang. Ya. Nah, karena dia Hari Waisak aja baru dia datang, dia tentunya nggak kenal sama agama Buddha kan. Dia tidak tahu agama Buddha itu seperti apa. Akhirnya ketika dia dihadapkan sama pertanyaan, masihkah kau beragama Buddha? Dia langsung mati gaya kan. Dan tentunya orang yang bertanya masih beragama Buddha juga, dia pasti punya perspektif kenapa dia menganggap masih beragama Buddha kan. Berarti dia menganggap bahwa agama Buddha itu adalah sesuatu yang harusnya sudah ditinggalkan sejak lama, harusnya sudah sudah tidak dipakai lagi dari lama, tapi masih saja ada yang pakai. Makanya muncul pertanyaan, masihkah beragama Buddha? Jadi kalau dari saya kok, ini ada dua sisi sebenarnya, sisi yang nanya sama sisi yang ditanya. Nah, kebanyakan yang bertanya itu ya, teman-teman di rumah, pemirsa di rumah pasti tahu ini. Yang sering bertanya bukan hanya orang tua, bukan hanya dari generasi-generasi di atas kita, generasi Z, tapi sebenarnya sesama teman-teman kita yang dulunya mungkin beragama Buddha. Ada yang mungkin dulunya beragama Buddha, tapi karena dia menganggap itu sesuatu yang kuno, dia menganggap itu sesuatu yang tadi udah gue bilang harus ditinggalkan, dia bertanya ke teman yang lain yang masih beragama Buddha, kamu masih beragama Buddha ya bro? Aku sudah enggak nih, udah tidak nih, udah ninggalin agama Buddha karena agama Buddha itu kuno-kuno. Yang ditanya juga karena tadi kebanyakan hanya datang pas Hari Raya Waisak, dia juga oh iya ya, kenapa saya masih beragama Buddha ya? Pulang dia bertanya ke orang tuanya, mah, pak, ini kenapa sih kita beragama Buddha? Mama papanya juga pasti bilang, saya cuma ikut dari nenek kakekmu aja. Agama Buddha itu apa sih sebenarnya, mah, pak? Nggak tahu juga. Yang dipuja siapa sih? Yang dihormati siapa sih? Nggak tahu juga. Buddha itu siapa sih? Nggak tahu. Pokoknya kita sembahyang aja. Nah, akhirnya terjadilah lingkaran, ya bisa dibilang lingkaran setan lah. Lingkaran yang benar-benar nggak ada ujungnya kalau kita berbicara mengenai masihkah beragama Buddha ini, Koanto. Iya. Itu sih kalau perspektif singkat saya dulu nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi ya tentang masihkah beragama Buddha gitu. Karena nggak tahu Koanto ya, kalau saya sering ditanya, pemirsa di rumah juga mungkin pasti ada yang sering ditanya seperti itu, masih beragama Buddha gitu, seperti itu Koanto. Nah, kalau seperti itu, ini yang ada satu pertanyaan yang sering saya disampaikan ke orang-orang ini. Apa sih yang menyebabkan generasi sekarang itu, generasi muda, sehingga mereka kurang tertarik dengan agama Buddha itu sendiri? Oke, pertanyaan yang bagus sih kok. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau menurut pandangan saya, yang menurut survei saya selama di lapangan ini menjalankan agama Buddha ini, orang-orang muda itu kebanyakan nggak tertarik karena apa? Karena dia nggak tahu. Dia sama sekali tidak tahu tentang agama Buddha. Dia pikirnya agama Buddha cuma datang sembahyang aja ke altar Buddha, baca parita, duduk bersila. Sampai ada yang pernah bilang, kayak orang kampung aja, orang wihara.
tempat ibadah yang lain duduk di kursi happy-happy, kita agama Buddha duduknya bersila, nggak pakai sepatu, kayak orang kampung aja gitu. Nah itu karena mereka nggak tahu. Kenapa mereka bisa nggak tahu? Karena tidak ada edukasi. Nggak ada edukasi. Kenapa bisa nggak ada edukasi? Dua arah. Jadi kita nggak bisa salahkan juga kurangnya edukasi dari orang tua apa. Tapi memang anak-anak muda sekarang nih, sejawat-sejawatku misalnya, banyak yang memang nggak mau ke wihara, nggak mau mencari tahu. Ditambah lagi dengan orang tuanya yang nggak tahu, akhirnya sama-sama saling nggak tahu. Jadi mereka akan kurang interest. Mereka akan kurang interest sama agama Buddha itu sendiri. Nah, bagi pemirsa di rumah ini, yang paling penting itu adalah edukasi. Edukasi, pengetahuan. Sekarang kan gampang banget, ada Google, ada YouTube, ada banyak macam lah di handphone tuh sudah banyak macam, banyak aplikasi-aplikasi parita. Kita gunakanlah itu untuk belajar. Kalau memang kita nggak bisa dapat pendidikan itu dari orang tua kita nggak bisa dapat pendidikan itu dari senior-senior kita belajar sendiri, kita harus cari tahu sendiri. Gitu. Kita jangan menyalahkan, kita ini kebiasaannya generasi Z itu apa? Selalu menyalahkan. Kita nggak pernah bilang ini karena kita yang nggak mau, nggak. Selalu bilang ini karena kurangnya inilah, ininya nggak mantap, sistemnya nggak mantap. Tapi sebenarnya kita sendiri nggak punya inisiatif. Nah, jadi kalau mau kita salahkan kemasan dari umat Buddha, kemasan dari agama Buddha, kenapa agama Buddha itu sangat hening, ciri khasnya hening, ciri khasnya sembayang, ciri khasnya enggak joget-joget apa kalau ibadahnya, itu memang sudah seperti itu kemasannya. Kita jangan memaksakan agama Buddha mengikuti kemasan yang lain. Karena akan menghilangkan esensi dari Dharma itu sendiri, menghilangkan sari-sari dari Dharma itu sendiri, sampai akhirnya kita hanya memakai, akhirnya kalau kita memakai kemasan dari luar, yang tertinggal hanya apa? Yang tertinggal hanya labelnya saja, identitasnya, identitas Buddha, Dharma, tapi isinya sebenarnya sudah nggak ada. Nah makanya kita anak muda yang Buddhis, kita jangan menyalahkan kemasannya, karena memang Dharma seperti itu adanya. Kita harus benar-benar belajar, kita yang mencari tahu sendiri ya, kita yang benar-benar pergi jemput bola. Karena Buddha saja pergi menjemput bola, pencerahan itu kan beliau yang cari sendiri, bukan dia dikasih sama orang lain kan. Pencerahan itu dia yang cari sendiri. Jadi kita harus mengikuti contoh seperti Sang Buddha, kita harus termotivasi sama Sang Buddha. Jadi ketika kita datang ke wihara, bersujud di hadapan rupang Buddha, kita nggak hanya sekedar bersujud saja karena Buddha itu pantas dihormati, enggak. Tapi kita bersujud di hadapan Buddha, kita ngerti, kita mengikuti jejaknya beliau, kita termotivasi sama beliau, seperti itu kok. Jadi yang menyebabkan kurang interest ya seperti itu, edukasi. Edukasinya dua arah sebenarnya. Oke, berarti kurangnya edukasi ya, sehingga membuat generasi-generasi muda sekarang itu merasa kurang tertarik dengan apa yang ada di agama Buddha. Nah, satu lagi yang tadi saya ada sempat mendengar kata sembahyang. Ya, mengenai kata sembahyang itu kan terkait dengan tradisi. Ya. Kalau terkait dengan tradisi, kita tahu sendiri agama Buddha itu sejalan atau memang suatu tradisi. Sedangkan di kalangan-kalangan yang umum sekarang itu kita tahu bahwa tradisi itulah yang membuat mereka tidak mau diribetkan gitu loh. Karena seakan-akan tradisi itu adalah hal-hal yang ribet, hal-hal yang terlalu banyak aturan-aturan yang terjadi di situ. Sehingga mungkin seperti itu yang membuat generasi muda sekarang lebih cenderung untuk tidak tertarik kepada agama Buddha. Ya, ini juga menarik banget ini. Jadi ketika kita bicara tentang tradisi, kita berbicara tentang kebiasaan. Iya, benar. Tradisi itu adalah kebiasaan, adalah bagian dari budaya. Budaya sama agama itu sangat erat satu sama lain. Bahkan kita bisa bilang nggak bisa terpisahkan. Yeah. Kita melaksanakan suatu tradisi di agama itu tidak lepas dari budaya, tidak lepas dari kebiasaan. Jadi tradisi itu sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari zaman leluhur kita, dari zaman sesepuh-sesepuh kita, murid-muridnya Sang Buddha sampai ke zaman sekarang. Nah, tradisi itu memang ada yang bisa kita lanjutkan. Kenapa? Karena tradisi itu mengandung makna. Tradisi, ritual itu semuanya mengandung makna. Jadi kenapa dilakukan? Jadi nggak sekedar hanya kebiasaan, tapi ada makna di baliknya. Nah, kembali lagi edukasi.
Tradisi itu kalau nggak diedukasi hanya dilaksanakan seperti membewa aja, mengikuti aja. Kalau kita nggak ngerti apa maknanya kita membaca parita, misalnya bersujud di hadapan rupang Buddha, orang kan menganggap itu sesuatu yang aneh dan konyol. Tapi kalau kita ngerti, oh maknanya ketika kita bersujud di hadapan rupang Buddha, kita menundukkan kesombongan kita berendah hati, kita menghormati guru agung kita, orang pasti akan merasa itu luar biasa sekali. Itu akan luar biasa sekali. Nah, namun memang ada tradisi yang bisa dibilang nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak sesuai dengan perkembangan zaman, ya akhirnya memang orang jadi merasa ribet. Misalnya ini saya agak keluar sedikit dari tradisi Buddhis. Ini contoh yang paling bagus sekali. Misalnya kalau orang Tionghoa meninggal kan, kalau zaman dulu berkabungnya harus 3 tahun kan, dan harus tinggal di sebelah kuburannya orang tuanya selama 3 tahun. Kalau kita ikuti itu ke zaman sekarang, itu kan nggak efektif dan nggak efisien. Jadi tentunya pasti ditinggalkan. Jadi tradisi-tradisi yang memang tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, nggak apa-apa kita tinggalkan. Tapi kita tetap mengerti bahwa semua tradisi itu dijalankan ada maknanya. Nah, jadi yang tadi dibilang anak muda merasa repot, iya memang banyak sekali anak muda yang merasa kerepotan melaksanakan satu tradisi. Nah, tapi standar repot itu seperti apa? Itu yang kita harus tahu. Jangan sampai bahkan sekedar datang ke wihara, baca parita atau jadi bilang repot. Itu kan. Jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa memang ada beberapa ritual-ritual yang harus ditinggalkan. Yang paling utamanya indikatornya adalah ketika ritual itu melanggar sila. Jadi misalnya kalau ritual itu melibatkan pembunuhan, melibatkan asusila, melibatkan minum-minuman yang memabukkan, itu harus ditinggalkan. Karena zaman India kuno dulu banyak ritual seperti itu, jadi harus ditinggalkan. Tapi memang ada ritual-ritual yang tidak apa-apa kita jalani, tidak apa-apa kita laksanakan. Kalau memang kita rasa repotkan, kita jangan serta-merta langsung tinggalkan. Seperti tadi Buddha Tionghoa, dia nggak tinggalkan tradisi berkabung itu, tapi hanya dimodifikasi dari 3 tahun jadi 1 tahun. Dari tinggal di rumah di sebelah kuburan orang tuanya jadi ya tinggal di rumah aja. Jadi tetap ada esensinya yang dilaksanakan, tapi nggak serta-merta meninggalkan. Karena ritual tradisi itu adalah pengantar, adalah media. Memang itu dalam Buddhism itu tidak penting, ritual tradisi itu tidak penting, tapi ritual dan tradisi itu sebenarnya membuat kita terbiasa menjalankan dharma. Karena membaca parita itu kan termasuk tradisi. Bersujud di hadapan rupang Buddha termasuk tradisi. Tapi kenapa kita jalankan? Karena itu adalah pembiasaan yang baik. Jadi tradisi perlu dijalankan dengan pengertian yang benar. Nah, kembali lagi supaya anak-anak muda nggak merasa semuanya merepotkan, harus ada edukasi. Dan memang harus fair lah, harus memang cengli lah. Yang memang merepotkan ya udah kita modifikasi. Tapi kalau yang memang nggak merepotkan banget dan memang masih punya nilai yang bagus untuk dijalankan, kenapa enggak? Sisa edukasinya aja. Seperti itu kok. Berarti ini digaris bawahi edukasi ya, yang harus digaris bawahi sekarang. Nah, sekarang dari edukasi itu sendiri kita tahu bahwa pemuda-pemuda sekarang itu sudah untuk mencari tahu, ada mempelajari hal itu sudah minim gitu, minim yang mau cari tahu sendiri misalnya gitu kan. Nah, kira-kira apa langkah-langkah atau masukan dari Bro Sabda untuk generasi yang muda-muda ini supaya mereka itu tertarik kembali untuk mempelajari agama Buddha. Dan agama Buddha seperti apa? Apakah ada langkah-langkah misalnya gini merangkul mereka dalam suatu acara atau apa gitu? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Jadi pemirsa di rumah ini kan menonton video ini kan bisa jadi dari YouTube, dari handphonenya mereka. Mungkin jarang yang nonton televisi. Nah, itu kan berarti mereka sudah menggunakan sosial media, menggunakan handphone. Nah, kalau misalnya memang banyak umat Buddha yang nggak mau mencari tahu, kita umat Buddha, anak-anak muda Buddhis yang mau mencari tahu, kenapa kita nggak bagikan itu? Misalnya kita kan sedang membagikan ilmu nih, kita kan sedang membagikan dharma ke teman-teman, ke pemirsa di rumah. Nah, kita buatlah seperti itu. Sekarang kan banyak banget, ada podcast, ada banyak media podcast di TikTok. Jadi jangan sekedar cuma joget-joget aja di TikTok, tapi
Kita gunakan sosial media itu untuk membabarkan dharma, membabarkan ajaran yang baik. Nah, tentunya yang seperti saya tadi bilang, kemasannya Buddha Dharma itu nggak bisa diubah. Kemasan Dharma itu nggak bisa diubah. Tapi yang bisa diubah apa? Cara kita membawakannya. Di sosial media kita bawakan dengan menarik, tapi tetap dengan kepantasan, tetap dalam koridor ajaran Buddha. Jangan sampai kita sampaikan ajaran Buddha tapi sambil joget-joget yang nyeleneh misalnya, itu kan nggak bagus. Nah, jadi kita gunakanlah sosial media. Kan sekarang yang paling apa ya, dominan di dunia ini adalah sosial media. Nggak bisa lepas kita dari handphone, nggak bisa lepas kita dari sosial media. Kita gunakan itu. Nah, kemasannya kita perbaiki. Kalau perlu wihara-wihara, ini kalau di Jakarta ya, kalau saya lihat wihara-wihara semuanya sudah mulai berbondong-bondong bangun studio. Bikin studio di wiharanya untuk apa? Untuk podcast lah, untuk musik. Jadi anak-anak muda yang punya bakat, punya minat di bidang seni, di bidang multimedia, teknologi, mereka bisa gunakan itu untuk membabarkan dharma. Jadi kalau saya sih begitu kok. Kayak misalnya saya babarkan dharma dengan cara apa? Lewat seni, lewat musik lah, lewat nyanyian. Jadi teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, apalagi yang masih generasi Z ya, kalian gunakanlah bakatnya kalian. Kalian pakailah sebaik-baiknya dari kalian, all the best from kalian gitu, untuk membabarkan dharma. Oke. Itu kok. Mantap. Pemirsa, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin Bro Sabda bisa memberikan suatu kesimpulan dari apa yang telah kita bahas hari ini. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya apa ya? Kita sebagai anak muda ya, kita sebagai generasi Z yang beragama Buddha, kalau ditanya masih beragama Buddha, ya bilang aja iya, aku tetap beragama Buddha. Bukan dibilang iya masih Buddha. Tapi kita harus dengan mantap bilang saya tetap beragama Buddha. Dan jangan cuma sekedar diomongkan aja. Benar-benar kita laksanakan bahwa kita ini membawa semangat Dharma, membawa semangat ajaran Buddha dalam hidup kita. Dengan cara apa? Menggunakan yang terbaik dari kita, menggunakan bakat kita, minat kita, semua yang kita punya untuk membabarkan dharma. Bahkan hidup kita kalau bisa kita baktikan untuk membabarkan dharma. Kita dalam pekerjaan kita, dalam hal-hal di luar spiritual kita misalnya, kita juga bisa gunakan itu untuk membabarkan dharma. Jadi sekali lagi teman-teman yang generasi Z, para pemirsa di rumah, tetaplah beragama Buddha. Seperti itu kok. Wow, luar biasa sekali dari penjelasan dari Bro Sabda. Sungguh kita jadi punya gambaran ya, apa itu agama Buddha di kalangan generasi muda. Nah, untuk itu kami mengucapkan anumodana dan terima kasih kepada Bro Sabda yang telah hadir dan telah memberikan pembahasan yang sangat-sangat menarik pada hari ini. Ya, semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah dan juga tentunya bagi kita semuanya yang ada di agama Buddha tentunya ya. Demikian pemirsa, sebagai penutup kita akan mendengarkan sebuah tembang lagu Buddhis yang akan dibawakan oleh adik kita. Dan tetaplah terus menyaksikan Lentera Dharma di TVRI Sulawesi Selatan sebagai media pemersatu bangsa. Untuk itu terimalah salam Buddhis kami. Namo Buddhaya. Samsara
bahagia